Immanuel Assembly of God pada hari ini. Saudara, kami sudah memulai ibadah di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang di gereja Immanuel Assembly of God 165 Upper East Coast Road. Dan untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor telepon gereja kami di nomor telepon 644 55566. Saudara, mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada hari ini dan juga untuk mendengarkan firman pada hari ini. Semoga firman pada hari ini bisa membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Mari memuji Tuhan bersama. Shalom, sampai berjumpa kembali dengan saya Hana dalam sharing kita pada hari ini. Nah, pada petang hari ini saya akan membawakan sharing tugas seorang ibu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa pada kesempatan hari ini Tuhan, di mana kembali Tuhan kami mau Tuhan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan tentang pribadi seorang ibu, tentang tugas dan tanggung jawab seorang ibu Tuhan terhadap anak-anaknya ya Bapa. Kiranya Tuhan pembacaan dan pembelajaran firman-Mu pada hari ini Tuhan boleh memberkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, terutama kami Tuhan sebagai seorang ibu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi seorang ibu Tuhan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menjadi ibu yang baik, ibu yang bertanggung jawab, ibu yang mengasihi Tuhan setiap anak-anak kami dengan takut akan Engkau ya Bapa.
Terima kasih Bapa untuk sebuah tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami, para kaum ibu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan pembacaan firman-Mu ini, sharing-Mu kali ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ya, kita lihat bahwa Alkitab tidak pernah memerintahkan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Namun demikian, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang diberkati Allah untuk menjadi seorang ibu harus menerima tanggung jawab itu dengan baik. Ya, dengan baik maksudnya dengan takut akan Tuhan. Ya, berkat menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu merupakan panggilan yang mulia. Dari rahimnya keluar manusia yang baru. Ibu adalah pemberian Tuhan. Seorang ibu tidak hanya cukup melahirkan anak-anaknya. Dia akan merawat anaknya dengan kasih sayang agape. Kasih sayang agape adalah kasih sayang yang bersifat pribadi. Seperti kasih Allah. Ya, kasih Allah adalah bagian dari kepribadiannya. Demikian juga di mana seorang ibu mengasihi anak-anaknya dengan kasih agape, yaitu kasih yang bersifat pribadi, kasih yang berakar kuat pada Allah, ya, kasih yang tidak pernah mengharapkan, ya, kasih yang tidak pernah mengharapkan apa-apa dari anaknya. Walaupun dikala kita mengandung, kita belum mengenal anak kita. Dikala kita baru awal-awal mengandung, kita tidak mengenali anak kita. Tetapi kita sudah mengasihi anak-anak kita. Kita sudah mengasihi anak yang dalam kandungan kita. Kita sudah menyediakan segala keperluan kita untuk anak-anak kita. Ya, itu adalah kasih seorang ibu terhadap anak-anaknya. Seorang ibu tidak hanya cukup melahirkan, tetapi seorang ibu juga akan terus memelihara kehidupan anaknya. Dari baru lahir, ya, sampai menjadi anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, sehinggalah mereka semuanya bersekolah. Ya, tanggung jawab ibu tidak hanya habis sampai di sana, tetapi terus berjalan hari lepas hari. Ya. Kita mengasihi, seorang ibu mengasihi anaknya dengan kasih agape. Kasih yang tidak berbelah bagi untuk anaknya. Kasih yang bersifat pribadi untuk setiap anak-anaknya. Ya. Di dalam Yesaya 49 ayat 15e dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ya, di sini kita akan melihat kapankah fungsi seorang ibu itu dimulai. Seorang ibu memberikan seluruh hidupnya, mulai dari menyusui, memandikan, membersihkan, memberi makan, memeluk dengan kasih sayang, mengajar, melindungi, mencukupkan segala keperluan hidupnya sampai anak-anak itu menjadi besar. Ya. Seorang ibu tidak akan membenarkan seekor nyamuk pun menggigit anak-anaknya. Seorang ibu tidak akan membiarkan seekor semut pun menggigit anak-anaknya. Dan seorang ibu tidak akan membiarkan anak-anaknya itu sakit. Kalau boleh, biarlah kesakitan itu ditanggung oleh ibu itu sendiri. Ya. Haleluya. Yang kedua adalah tanggung jawab sebagai seorang ibu. Anak merupakan hadiah dari Allah. Ya. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Dikatakan, setiap anak merupakan pribadi yang unik yang berasal dari tangan Allah. Kita diperintahkan Alkitab untuk melihat kasih ibu sebagai tanggung jawab. Baik para ibu maupun para ayah diperintahkan untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan beberapa hal seperti berikutnya. Yang pertama, seorang ibu harus tersedia bagi anak-anaknya, pagi, siang, maupun malam. Seperti dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Yang kedua, terlibat dalam hidup anak-anaknya, berinteraksi, berdiskusi, memikirkan, dan memproses kehidupan bersama-sama. Yang seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 5. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang ketiga, mengajar kebenaran Alkitab.
pandangan dunia yang alkitabiah. Ya, kita hidup mengikuti perkembangan zaman. Walaupun mungkin saat ini kita hidup dalam zaman era digital, kita harus tetap memandang segala sesuatu itu mengikut cara pandang secara alkitabiah. Ya, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 78 ayat ke-5 dan yang ke-6. Ya. Kita harus mengajarkan setiap anak-anak kita dengan hukum-hukum Taurat, dengan hukum-hukum dan perintah Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Juga di dalam Ulangan ayat 4 ayat 10 dan di dalam Efesus 4 6 ayat 4. Dan yang seterusnya adalah mendidik, menolong anak mengembangkan keterampilan dan menemukan setiap kekuatannya, atau mendidik serta menolong anak untuk menemukan bakat-bakat mereka, kekuatan serta bakat-bakat mereka. Ya, seperti di dalam Amsal, dikatakan di dalam Amsal ayat 22 ayat 6. Didiklah orang muda mengikut jalan yang tepat baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Haleluya. Kita harus mendidik anak-anak kita sedari mereka kecil. Harus membiasakan mereka dari mereka kecil. Supaya ketika mereka besar, mereka tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang seterusnya, tugas dan tanggung jawab seorang ibu adalah mendisiplinkan, mengajarinya takut akan Tuhan, menentukan batas secara konsisten, penuh kasih dan ketegasan. Ya. Kita mengajari anak-anak kita itu harus secara konsisten. Kita menentukan setiap batas-batas yang mana mereka harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mereka harus tahu setiap batas-batas supaya mereka mengingat bahwa tidak semua yang mereka lakukan adalah betul dan tidak semua yang mereka lakukan adalah diperbolehkan. Jadi kita mengajarkan mereka, mendisiplinkan kehidupan mereka hari lepas hari. Dari mereka kecil sehinggalah mereka dewasa. Ya, seperti dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 5, 11 dan Amsal 13:24 serta 19:5, 22 hingga 15, 23 dan 13 ya. Dikatakan dan seterusnya. Membesarkan setiap anak-anak kita, menyediakan lingkungan di mana anak bisa merasakan adanya dukungan secara lisan dan konstan. Ruang untuk diperbolehkan gagal. Setiap anak-anak harus ada ruang yang diperbolehkan untuk mereka itu gagal, yaitu ruang di mana mereka itu berbuat kesalahan dan mereka boleh memperbaiki kesalahan mereka. Ruang di mana adanya penerimaan, ya, kemesraan, kasih yang tanpa syarat. Ruang di mana ketika anak-anak gagal, kita ada untuk mereka. Kita menerima keadaan mereka. Kita menerima setiap karakter baik buruk dan baiknya mereka. Kita tetap mengasihi mereka dan menerima mereka, mengasihi mereka tanpa syarat. Seorang ibu tidak akan membenci anaknya ketika anak itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang dimaksudkan adalah seorang ibu tidak akan membenci anaknya ketika mereka kotor. Anak-anak kecil seringkali mereka melakukan hal-hal yang kotor, melukis dengan yang kotor, main benda hal-hal yang kotor. Tapi ibu tidak membenci karena badan dia kotor, ibu akan membersihkannya. Itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Ya. Mereka boleh bermain dengan yang kotor, kemudian kita membersihkan mereka. Kita tidak akan membenci anak-anak kita hanya karena tubuh badan mereka kotor. Kita akan membersihkan anak-anak mereka. Kita tetap menerima mereka adanya walaupun mereka berbuat salah. Mereka boleh datang kepada kita dan kita akan memeluk mereka. Dan kita akan mengasihi mereka tanpa syarat. Kita akan tetap mengasihi walaupun mereka telah pun berbuat salah. Mereka boleh datang bila-bila waktu kepada kita. Ya, itulah kasih ibu kepada anak-anaknya. Dan yang seterusnya adalah memberikan teladan, ya, dengan integritas hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Menjadi teladan yang dapat dijadikan contoh oleh anak dengan menjalani hidup yang saleh. Ya, seperti dikatakan dalam Ulangan 4 ayat 9, 14 dan 23. Juga seperti dikatakan di dalam Amsal 10 ayat 9, 11 hingga 13 dan juga dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 18 dan 37. Ayat ini cukup panjang, jadi saya berharap kita semua akan membacanya sendiri di rumah. Ya, dan seterusnya. Peranan seorang ibu. Di dalam Kejadian ayat 2 ayat 24 dikatakan, seorang ibu bagaikan lem atau pelekatnya.
Seorang ibu adalah bagaikan sebuah pelekat yang kuat, ya, yang menghubungkan komunikasi, mengeratkan kasih sayang antara ibu mertua, mungkin bagi kita mertua, tetapi antara datuk dengan nenek mereka, antara oma dengan opa mereka, antara anti dengan uncle mereka, ya. Seorang ibu adalah ibarat pelekat, ya, untuk anak-anak kita, dalam keluarga kita, ya. Mungkin mereka jauh dengan nenek atau kakek mereka, dengan oma-opa mereka. Tetapi seorang ibulah yang melekatkan antara hubungan anak dengan nenek mereka, dengan cucu mereka. Ya, seorang ibu juga boleh diibaratkan seperti sebuah lem atau pelekat yang merekatkan hubungan antara kekeluargaan, antara anak dengan neneknya atau anak dengan family yang lain. Ya. Seorang ibu juga harus menyadari, ya, pentingnya peran mereka. Seorang ibu juga harus bergantung kepada Tuhan, kepada firman Allah dalam doa mereka, meminta hikmat untuk menjadi seorang ibu yang baik, seorang ibu yang diberkati. Seorang ibu juga merupakan peranan yang penting yang Allah percayakan kepada banyak perempuan. Ibu memiliki peran yang begitu besar bagi anak-anaknya. Ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, kita melihat bahwa Yosia menjadi raja ketika usianya 8 tahun. Alkitab menuliskan bahwa ayahnya merupakan seorang yang jahat, namun dia adalah seorang yang baik. Alkitab juga menyebutkan bahwa nama ibunya adalah Aldida. Siapakah Aldida dan bagaimana dia hidup? Alkitab tidak mencatat dengan lebih lanjut. Tetapi nama Aldida memiliki andil dalam hal yang besar dalam mendidik anak-anaknya. Kita melihat bahwa begitu besar bahagian yang harus ibu lakukan dalam kehidupan anak-anak mereka. Ya. Walaupun ayahnya seorang yang jahat, ayah dari Hizkia, namun Yosia tetap menjadi anak yang baik karena ibunya adalah orang yang baik. Ya, haleluya. Alkitab juga mencatat ibu yang lain, ya, seperti Abi, ibu daripada Hizkia, di mana ayah Hizkia juga merupakan orang yang jahat. Namun Hizkia sendiri adalah raja yang baik karena ibunya yang mendidiknya, memiliki peran yang positif dalam mendidik anak-anaknya. Ya. Akan tetapi kita lihat pada zaman sekarang, ada ibu-ibu yang memberikan pengaruh yang baik terhadap anak-anaknya. Tetapi ada juga ibu-ibu yang memberikan pengaruh yang tidak baik, ya, yang negatif terhadap suami serta anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, kita ada pilihan. Adakah kita mau menjadi ibu-ibu yang baik, yang memberikan sesuatu yang positif, contoh teladan yang positif untuk anak-anak kita? Atau adakah kita menjadi seorang ibu-ibu yang memberikan pengaruh negatif untuk anak-anak kita? Ya. Seperti Atalia yang diceritakan di dalam Alkitab, yang memberikan pengaruh yang tidak baik bagi keluarganya. Kesimpulan, seorang wanita yang terpanggil untuk menjadi seorang ibu harus menyadari betapa pentingnya peran mereka. Betapa pentingnya peran kita sebagai seorang ibu dalam kehidupan setiap anak-anak kita. Sebab seorang ibu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam pembentukan kepribadian anak, seorang ibu yang beriman haruslah serius dalam mendidik setiap anak-anak mereka dan membimbing anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita yang mempunyai masa lalu, mempunyai ibu yang kurang baik. Mungkin juga kita dibesarkan dengan ibu yang bagi kita adalah ibu yang kejam. Mungkin kita tidak memiliki kasih sayang seorang ibu karena ibu kita sudah meninggalkan kita. Tetapi apa yang harus kita ingat adalah seorang ibu adalah manusia biasa. Mereka tidak sempurna. Mereka juga boleh berbuat salah.
Tetapi apa yang kita tahu dan yang kita lihat, seorang ibu, mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Mungkin masa lalu kita, masa kecil kita kurang kasih sayang dari seorang ibu. Mungkin kita dibesarkan dalam keadaan yang daif. Mungkin kita dibesarkan dalam keadaan dan situasi yang tidak menyenangkan dalam keluarga kita. Mungkin ada di antara kita yang kita merasa bahwa kita dibesarkan oleh seorang ibu yang tidak baik dan seorang ibu yang kejam. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun ibu yang sempurna di dunia ini. Tetapi apa yang kita tahu, seorang ibu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka sudah berusaha sekeras mungkin untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik. Kalau kita lihat pada zaman dulu, betapa susahnya ibu kita. Kita hidup di kampung, mengandung, melahirkan, serta membesarkan kita. Setelah kita menjadi ibu, kita baru menyadari bahwa menjadi seorang ibu bukan satu hal yang mudah. Kita harus tetap bergantung terus kepada Tuhan. Bergantung kepada firman Tuhan. Agar kita senantiasa menjadi seorang ibu yang diberkati. Seorang ibu yang kuat untuk anak-anak mereka. Seorang ibu yang berintegritas dalam mendidik serta membimbing anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Dan yang seterusnya, dikatakan di dalam Titus 2 ayat 3 hingga ke 5, dikatakan, bacakan firman-Nya, perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami serta anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Haleluya. Sekalipun peran seorang ibu harus berubah seiring perjalanan waktu dan zaman, namun kasih, perhatian, perawatan, dan dorongan yang diberikan seorang ibu kepada anak-anaknya tidak akan pernah berakhir. Ketika anak-anak kita kecil, kita bimbing mereka seperti mereka adalah anak-anak kecil. Kita bermain dengan mereka. Ketika anak-anak kita menjelang remaja, kita menjadi sahabat mereka. Dan ketika anak-anak kita menjadi dewasa dan mungkin mereka berumah tangga sendiri, kita tetap ambil bahagian dalam menasihati mereka, dalam merawat mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara, tugas dan tanggung jawab seorang ibu tidak akan pernah habis. Dan seorang ibu merupakan panggilan yang mulia yang Allah berikan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Selamat Hari Ibu kepada setiap wanita yang bergerak ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sharingkan pada hari ini Tuhan. Renungan yang singkat ini Tuhan, kiranya boleh memberkati setiap pribadi-pribadi, seorang ibu maupun calon ibu ya Bapa. Bahwa kehidupan seorang ibu bukanlah mudah Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terus berharap dan berserah kepadamu Tuhan, Engkau akan memberikan kami senantiasa kekuatan yang baru hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan sebagai seorang ibu. Terima kasih Tuhan untuk bahagian yang Kau berikan, pengalaman yang Kau berikan, waktu yang Kau berikan, peluang yang Kau berikan Tuhan untuk kami boleh menjadi ibu Tuhan bagi setiap anak-anak kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi ibu yang mengasihi setiap anak-anak kami Tuhan dengan kasih agape, dengan kasih tanpa syarat yang daripadamu ya Bapa. Ajar kami untuk menerima Tuhan setiap karakter-karakter anak kami Tuhan dengan sukacita yang daripadamu ya Bapa.
Terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak yang Kau percayakan, bagi setiap kaum ibu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga mau mengampuni Tuhan setiap ibu-ibu kami ya Bapa, yang mungkin di antara kami ada yang mengalami kepahitan Tuhan, karena kami tidak dibesarkan dengan kasih sayang seorang ibu, atau mungkin di antara kami merasakan bahwa ibu kami terlalu kejam Tuhan, atau mungkin Tuhan ibu kami telah pun menyakiti kami Tuhan sepanjang kami bertumbuh dewasa ya Bapa. Kami mau melepaskan pengampunan bagi ibu kami ya Bapa. Berikan kedamaian Tuhan bagi seorang ibu ya Bapa. Berikan kedamaian-Mu bagi setiap ibu-ibu kami ya Bapa. Juga untuk kami Tuhan, para kaum ibu ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Perbaharui Tuhan setiap hidup kami Tuhan. Agar kami senantiasa menjadi seorang ibu yang bersuka cita. Agar kami senantiasa mengalami damai sejahtera-Mu ya Bapa. Dalam kami membimbing anak-anak kami. Dalam kami mendidik anak-anak kami ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapa. Untuk kami boleh mengerjakan setiap tugas kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap ibu-ibu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pulihkan kehidupan kami. Perbaharui hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.